Semangat pagi anak-anak. Doa ibu, anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan memiliki motivasi yang tinggi, betapapun saat ini anak-anak masih harus belajar dari rumah. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sambil menunggu hasil penelitian anak-anak yang masih berproses, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini masuk pada materi yang baru. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan belajar tentang enzim dan metabolisme makhluk hidup. Nah, setelah belajar tentang materi ini, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, dan juga ada kemampuan, keterampilan untuk menyusun laporan hasil percobaan atau penelitian tentang mekanisme kerja enzim, proses fotosintesis, dan respirasi anaerob. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang enzim dan metabolisme, coba anak-anak mengamati gambar anatomi tubuh manusia berikut ini. Nah, apa yang ada di benak kalian anak-anak? Apakah anak-anak juga membayangkan bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu terdapat sistem organ yang bekerja ibarat mesin-mesin yang dapat memproses segala sesuatu melalui reaksi-reaksi biokimia secara berurutan, yang itulah disebut sebagai proses metabolisme. Nah, proses metabolisme ini salah satunya bertujuan untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk aktivitas hidup, termasuk di dalamnya bertumbuh dan berkembang. Nah, lalu kalau begitu, apa sebetulnya peran dari enzim? Dalam proses metabolisme, setiap tahapan reaksi dikatalisis oleh enzim, sehingga proses metabolisme ini tidak bisa dipisahkan dengan enzim. Oleh karenanya, saat ini kita akan mempelajari terlebih dahulu, yaitu tentang enzim. Nah, apa sebenarnya enzim itu? Enzim merupakan senyawa organik yang tersusun atas protein. Di dalam proses metabolisme, enzim ini berfungsi sebagai biokatalisator, yang artinya bahwa enzim dapat mempercepat reaksi kimia, tetapi enzim tersebut tidak ikut bereaksi. Nah, tentang struktur enzim itu dibedakan, ada kelompok enzim yang sederhana, itu artinya hanya terdiri atas protein, dan kelompok enzim yang kompleks atau konjugasi disebut juga dengan holoenzim. Enzim kompleks atau holoenzim ini tersusun atas apoenzim, itu bagian protein yang sifatnya mudah dipengaruhi oleh suhu atau termolabil, dan juga prostetik atau kofaktor, penyusunnya bukan protein sehingga relatif tahan terhadap pengaruh temperatur atau suhu. Nah, bagian prostetik ini bisa berupa ion organik atau senyawa organik yang lain seperti vitamin. Contoh misalnya untuk ion organik logam bisa Zn, Fe, Mn, Mg, Na, dan yang lain. Sedangkan senyawa organik, vitamin, bisa berupa tiamin, riboflavin, niacin, biotin, peridoksin, dan juga yang lain. Kemudian sebetulnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Nah, nanti anak-anak bisa membaca secara mendalam dari literatur bahwa faktor yang berpengaruh itu antara lain ada pH atau derajat keasaman, ada konsentrasi dari substrat, hasil akhir atau produk,
aktivator, inhibitor, kemudian juga suhu, konsentrasi enzim, dan seterusnya. Coba nanti anak-anak mempelajari sendiri ya. Nah, coba diperhatikan gambar dari grafik berikut. Ini menunjukkan bagaimana hubungan antara konsentrasi substrat, kemudian juga pengaruh temperatur atau suhu, dan juga derajat keasaman terhadap kerja enzim tertentu. Nah, dari sini nampak bahwa enzim dipengaruhi oleh konsentrasi substrat, kemudian juga enzim tertentu akan bekerja secara optimal pada suhu tertentu, demikian juga enzim tertentu akan bekerja optimal pada derajat keasaman tertentu. Ada enzim yang bekerja pada lingkungan netral, pada lingkungan asam, dan juga pada lingkungan basa. Nah, tentang sifat-sifat enzim, antara lain berfungsi sebagai katalisator, yaitu biokatalisator yang mampu mempercepat reaksi kimia. Kemudian tersusun atas protein, oleh karenanya biasanya ini dalam bentuk koloid. Bersifat spesifik, artinya bahwa enzim tertentu hanya mampu mengkatalisis suatu reaksi tertentu. Tidak tahan panas sehingga disebut juga dengan termolabil, dan juga mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, anak-anak bisa melihat contoh enzim yang spesifik. Misalnya, lipase ternyata hanya bisa mengkatalisis reaksi lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase misalnya hanya bisa mengkatalisis atau mengubah amilum menjadi gula atau glukosa, dan seterusnya. Kemudian bagaimana suatu reaksi yang dikatalisis oleh enzim itu ternyata juga bisa menurunkan energi aktivasi yang digunakan. Kemudian cara kerja enzim, di sini terdapat dua teori anak-anak. Yang pertama yang disebut dengan Kellogg teori atau teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa enzim dan substrat itu bergabung bersama membentuk kompleks seperti halnya kunci yang masuk di dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Nah, setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Kemudian teori enzim yang kedua yaitu teori kecocokan yang terinduksi atau disebut dengan endosphere teori. Menurut teori ini, sisi aktif enzim merupakan bagian yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lock and key teori. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif kemudian termodifikasi melingkupi substrat untuk membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas. Dengan demikian, substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Nah, jadi jelas ya anak-anak, untuk membantu anak-anak di dalam memahami dua teori ini, silahkan diamati diagram yang tersedia. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi di awal itu sudah menyampaikan bahwa enzim ini tidak bisa dilepaskan dengan proses metabolisme, karena setiap tahapan reaksi di dalam metabolisme itu dikatalisis atau dibantu oleh enzim. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme itu merupakan seluruh reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, terlebih pada manusia, untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan bagi seluruh aktivitas kehidupan. Metabolisme ini berlangsung melalui suatu rangkaian reaksi kimia yang saling berhubungan
satu dengan yang lain dan disebut dengan jalur metabolik. Nah, secara garis besar metabolisme ini meliputi ada anabolisme atau disebut dengan reaksi endoterm endergonik. Ini merupakan reaksi penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa atau molekul yang lebih kompleks dengan memerlukan energi. Sedangkan katabolisme atau eksoterm atau eksergonik ini merupakan kebalikan dari anabolisme, merupakan sebuah proses pemecahan penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan energi. Nah, dari peta konsep yang ada, anak-anak bisa mengamati bahwa proses metabolisme itu dibagi menjadi anabolisme dan katabolisme. Kemudian di situ juga nampak perbedaannya. Kemudian untuk anabolisme contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan katabolisme contohnya adalah respirasi yang kemudian dibedakan menjadi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang anabolisme atau yang disebut dengan asimilasi. Contoh dari peristiwa anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Kita pelajari lebih dahulu tentang fotosintesis. Fotosintesis dari kata fotos atau foton yang artinya cahaya, sintesis itu penyusunan. Nah, dari arti kata ini anak-anak bisa mendefinisikan apa itu proses fotosintesis. Bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah CO2 dan H2O, sedangkan energinya berupa energi cahaya matahari dengan panjang gelombang dan spektrum warna yang berbeda pula. Nah, spektrum yang efektif untuk fotosintesis itu mulai dari merah, orange, biru, violet ya. Nah, kemudian penelitian pada chlorella, ini jenis alga hijau, itu nampaknya spektrum warna yang paling efektif adalah warna merah. Nah, kemudian terjadinya proses fotosintesis itu di dalam kloroplas. Bagian-bagian kloroplas anak-anak bisa mengamati pada gambar yang tersedia. Nah, secara garis besar anak-anak coba kalian mengamati diagram fotosintesis ini. Kemudian nanti masing-masing anak kalian mencoba untuk membuat penjelasan atau deskripsi tentang bagaimana proses terjadinya fotosintesis secara lengkap dengan dibantu diagram yang tersedia. Anak-anak, proses fotosintesis itu secara garis besar dibagi menjadi dua tahap, yaitu ada tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Saya kira dari istilahnya reaksi terang anak-anak langsung bisa memahami ya. Berarti dalam reaksi terang ini membutuhkan cahaya matahari. Berlangsungnya di dalam gerana atau disebut juga dengan membran tilakoid. Selama proses reaksi terang, maka akan dihasilkan senyawa ATP dan NADPH2, di mana senyawa ini selanjutnya akan dipakai sebagai sumber energi dalam tahap berikutnya, yaitu reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang ini bergantung pada fotosistem. Fotosistem itu terdiri atas klorofil, kompleks antena, ada aseptor elektron yang merupakan unit yang mampu untuk menangkap cahaya matahari. Nah, pada saat cahaya matahari mengenai fotosistem, salah satu elektron berpindah atau tereksitasi. Nah, perpindahan elektron ini bisa terjadi baik secara siklis maupun non-siklis. Nanti coba anak-anak membaca sendiri, mencari di dalam kajian literatur. Pada reaksi terang terdapat dua pusat reaksi. Yang pertama pada fotosistem 1 atau FS1 pada panjang gelombang 700. Di sini klorofil A
atau pigmen warna hijau itu lebih banyak berperan. Kemudian untuk menghasilkan senyawa yaitu NADPH2 yang tadi Bu katakan sebagai sumber energi dalam reaksi gelap. Sedangkan pada fotosistem 2 ini pada panjang gelombang 680 ini klorofil B, karotin lebih banyak berperan. Nah, di sini proses ini menghasilkan O2 atau oksigen yang berasal dari proses fotolisis atau pemecahan air, yaitu H2O menjadi H2 plus O2. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa selama reaksi terang dihasilkan sumber energi bagi reaksi gelap yang berupa NADPH2, ATP, dan O2 atau oksigen. Tahap berikutnya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap ini tidak bergantung pada cahaya matahari. Sumber energinya dari mana anak-anak? Yaitu berasal dari energi yang telah disediakan selama reaksi terang, yaitu berupa ATP dan NADPH2. Berlangsung di bagian kloroplas yang disebut stroma dan merupakan proses fiksasi CO2 untuk membentuk glukosa dengan energi yang berasal dari reaksi terang tadi. Nah, bagaimana terjadinya reaksi gelap? Reaksi gelap itu berlangsung melalui siklus Kelvin-Benson yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap fiksasi, tahap reduksi, tahap regenerasi, dan kemudian nanti di luar 3 tahap ini dilanjutkan dengan pembentukan glukosa yang kemudian menjadi amilum. Yang pertama proses fiksasi. Di sini CO2 masuk ke dalam daun, difiksasi oleh senyawa ribulosa bifosfat atau ribulosa difosfat untuk membentuk asam fosfogliserat APG ya, atau PGI ini dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini enzim yang berperan adalah ribulosa difosfat karboksilase. Kemudian diikuti dengan tahap reduksi, berarti asam fosfogliserat direduksi oleh senyawa NADPH2 dengan bantuan ATP yang tadi berasal dari reaksi terang untuk membentuk fosfogliserat aldehid. Nah, selanjutnya fosfogliseraldehid ini akan diubah menjadi fruktosa, glukosa, dan amilum. Enzim yang berperan di dalam reduksi ini adalah fosfogliserat kinase, gliseraldehid fosfat dehidrogenase. Nah, setelah reduksi, maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu regenerasi. Pada tahap regenerasi ini terbentuk kembali ribulosa bifosfat yang berfungsi sebagai fiksator, yaitu untuk menambat atau mengikat CO2. Dengan demikian, secara keseluruhan anak-anak, proses fotosintesis itu reaksinya adalah dari bahan fotosintesis yang berupa CO2 dan H2O, maka dengan bantuan energi cahaya matahari akan membentuk glukosa atau C6H12O6 dan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen inilah anak-anak yang kemudian kita gunakan, kita hirup sehari-hari di dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan energi. Nah, untuk selanjutnya siklus Kelvin-Benson atau reaksi gelap bisa diamati melalui diagram yang tersedia. Jika nanti ada kesulitan, silakan ditanyakan kepada ibu. Nah, kemudian berikutnya anak-anak, anabolisme, tadi contohnya yang pertama adalah fotosintesis dan contoh yang kedua adalah kemosintesis. Apa sebetulnya perbedaan antara fotosintesis dengan kemosintesis?
Nah, kemosintesis dari kata kemo itu artinya kimia. Sintesis sama ya, penyusunan. Sehingga di dalam proses kemosintesis ini terjadi proses penyusunan senyawa atau molekul kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi kimia. Nah, lalu siapa yang bisa melakukan proses kemosintesis? Nah, kemosintesis ini bisa dilakukan oleh kelompok organisme tertentu yang disebut organisme kemoautotrof. Nah, contoh dari organisme kemoautotrof bisa dilihat dalam slide ini, antara lain bakteri nitrogen, kemudian ada bakteri belerang, bakteri besi, bakteri hidrogen, bakteri metana. Nah, dari reaksi-reaksi yang tersedia ini, anak-anak bisa mengamati bahwa di dalam setiap tahapan reaksi di situ dihasilkan energi. Nah, energi inilah yang nantinya akan digunakan di dalam proses kemosintesis. Nah, yang berikutnya anak-anak, tentu anak-anak sudah paham tentang apa tadi enzim, apa tadi proses anabolisme yang terdiri atas fotosintesis dan kemosintesis. Oleh karenanya, Ibu berharap anak-anak juga akan membaca lebih jauh, mempelajari lebih jauh pada materi atau referensi yang tersedia untuk kemudian anak-anak memecahkan permasalahan berikut dalam bentuk tugas mandiri. Di sini ada 5 pertanyaan, tolong dengan sungguh-sungguh dijawab anak-anak dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, demikian anak-anak. Jika ada pertanyaan, jangan lupa bisa disampaikan kepada Ibu, baik melalui WA, melalui email, ataupun nanti kita berjumpa dengan menggunakan Zoom di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati.